adik-adik yang di depan Bapak ini ya, calon-calon generasi penerus yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa, negara maupun agama. Betul? Betul. Waktu nanti adik-adik yang berdiri di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dia ba'da ilahi yang termaksud di wajud ramadhu bi'amdini mahabbataka wa ma'arufataka amrata. Pertama dan yang paling utama adalah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan bersyukur, karena janji Allah kalau kita senantiasa bersyukur, apapun nikmat Allah, karunia Allah sekecil apapun, jangan sampai kita tidak bersyukur. Janji Allah kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat Allah terhadap kita maupun keluarga. Kalau sebaliknya kita kufur nikmat, tidak bersyukur, ya, apapun yang diberikan pada kita oleh Allah, kesehatan, kekuatan, lahir batin, kesempatan, kita manfaatkan dengan sia-sia, berarti kita tidak bersyukur. Akibatnya murka Allah akan tiba kepada kita. Murka Allah itu contohnya apa? Ya, tadinya sehat tapi tidak bisa menggunakan kesehatan, sakit akhirnya. Kalau udah sakit berarti nyesal yang ada, betul? Bisa sholat, kan gitu ya? Ingat sholat, ingat ngaji, ingat sekolah, ke dalam malas. Kalau banyak kesempatan kita untuk belajar tapi dipakai untuk main HP, kan gitu, untuk nongkrong cepat rubuh. Nah, nantilah tiba saatnya diberikan waktu yang sempit, waktu yang sibuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Contohnya itu tidak mempersiapkan diri waktu luang, tahu-tahu datang kesibukan waktu ulangan ujian, kita sibuk, kita menyesal, betul? Betul. Makanya harus kita selalu bersyukur. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Duduk yang betul aja deh, duduk yang betul. Jangan aneh-aneh. Nanti kalau aneh-aneh disuruh tampil ke depan. Duduk yang betul, kaki bagaimana yang bagus, ya, sebagai siswa-siswi, ya, calon-calon para pemimpin. Utamakan adab. Pernah ada yang mendengar kata-kata dan Syaikhul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu? Pernah mendengar? Aku lebih menghargai orang yang bodoh tapi punya adab, punya tata krama sopan santun, daripada orang yang berilmu tapi tidak punya adab, tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun. Iblis saja lebih tinggi ilmunya, betul? Tidak punya sopan santun, tata krama, adab, diusir sama Allah dari surga, betul? Diusir sama Allah dengan sombongnya kita. Mungkin di dunia Allah tidak suka pada orang yang sombong, diusir di dunia. Mau kemana kita? Tuh, semua milik Allah, betul nggak? Betul. Belajar menghargai orang yang berbicara di depan, siapapun itu rekan kita, teman kita, ya, adik kita, mungkin junior kita, apalagi senior kita, guru kita, ya, hargai. Nanti kalau kita tidak bisa menghargai orang yang berbicara di depan, kita waktu di depan berbicara ada kesempatan tidak akan dihargai sama orang lain juga, seperti itu ya. Yang kita sama-sama hormati, kepala sekolah ada, para guru ada.
rahasia pelaksanaan latihan dasar kepemimpinan siswa. Dari kapan dilaksanakannya? Dari tadi siang? pagi. Masih ingat apa saja yang sudah disampaikan oleh guru-guru, pembina, pembimbing senior kita? Masih. Ditulis? Ditulis. Jangan sampai tidak ditulis. Bawa catatan. Jangan menyepelekan kegiatan seperti ini. Tidak semua siswa-siswi ya pelaksanaan LDKS itu kan latihan dasar kepemimpinan siswa. Ada khusus kan gitu ya. Yang khusus itu biasanya agak lebih ya, agak lebih materinya. Jarang-jarang. Apalagi sampai mendatangkan mengundang dari pihak TNI, dari pihak Polri ya. Jangan disepelekan. Untuk menambah wawasan kalian, menambah pengalaman ya, jangan disepelekan. Kita sama-sama lah, masih muda juga adik-adik. Pasti kita namanya sifat manusia tidak luput dari salah dan lupa. Rata-rata barho kan? Rata-rata kita mah sudah dua berubah dicatat. Masa yang lain kebanyakan membawa buku catatan, ada sebagian kecil yang tidak membawa buku catatan. Berarti hebat itu, IQ-nya hebat, tinggi kan? Ya, terima kasih. Kalau bisa mencerna, bisa ingat selamanya. Kalau kita membaca buku catatan, ada kenang-kenangan, ada lagi yang kita baca. Kalau kita lupa, ya kan? Itu bahkan yang terasa sama Bapak ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini, ya kan? Di lapangan mungkin ada pusani, mungkin ada kegiatan LDKS seperti ini, ya kan? Dari saudara-saudara kita atau dari anggota TNI Polri yang diundang seperti sekarang ini, aktivis kan gitu. Dibuka lagi, contoh pas ada kegiatan yang menyangkut kegiatan yang pernah kita laksanakan, ada gambaran, terbuka lagi kan gitu wawasan kita. Pernah kita. Sekolah itu tidak menutup kemungkinan ada yang di depan Bapak ini ya, calon-calon generasi penerus yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa, negara maupun agama. Betul? Suatu waktu nanti ada yang berdiri di depan ini, di depan orang banyak, calon anggota dewan, calon anggota TNI Polri, calon pejabat, calon guru. Amin ya Rabbal alamin. Memang sekarang itu anak muda kan gitu. Buka kenalannya keluar, betul ya? Betul. Beda hikmah dan manfaatnya. Kalau bahasa guru-guru kita mah barokahnya, betul. Apalagi Bapak termasuk salah satu alumni Pondok Pesantren Al-Fatah. Bapak bangga sekali menjadi salah satu bagian alumni Pondok Pesantren Al-Fatah, dapat karomah barokah doa guru-guru kita. Itu yang kita harapkan, ya kan? Mungkin sebagian ada yang sambil mondok di sini, bagian ada yang tidak, betul ya? Betul. Terutama sekali ini mau masuk materi apa tadi disampaikan sama guru pembimbing? Materi apa? Etika dan moral. Ya? Etika dan moral. Mudah menerima kebaikan, menerima ilmu kalau hati kita lembut. Mau hati kita lembut, mau? Ya itu salah satunya kita harus punya adab, harus punya etika, sopan santun, kayak bicara kepada guru bagaimana, pada orang tua, pada sesama, pada rekan. Kita akan dihargai, dihormati, mempunyai wibawa kan gitu. Disegani kawan, ditakuti lawan. Nah, belajar mempunyai etika. Nah, itu yang mulai terkikis untuk generasi penerus sekarang. Apalagi banyak contoh kan yang mau melawan sama guru, ya kan? Itu ya. Di berita-berita itu, waduh, apalagi mungkin tidak didukung sepenuhnya oleh orang tuanya. Aturan di sekolah mungkin kurang dukungan dari orang tua,
di setelah bahasa kita mah ya, yang terlambat mungkin agak berlebihan kan gitu, gurunya laporan ke kepolisian, dibawa ke ranah hukum. Sedih kita, sedih kan? Kita jangan sampai. Saya sebagai alumni Pesantren Al-Fatah tidak mau mendengar ya ada siswa-siswi SMP khususnya ya kan yang sekarang menyimpan bapak maupun SMA saling mengingatkan. Tahu-tahu ada permasalahan sampai ke ranah hukum. Nah untuk jelek semua, ya kan? Kecewa semua. Alumni Pondok Pesantren Al-Fatah kecewa semua yang udah menjadi dosen, menjadi dewan, menjadi anggota TNI Polri, menjadi guru, ya, menjadi jaksa, hakim. Ada, jangan dikira tidak ada, ya. Ada. Makanya harus bangga, ada. Jadi bagian keluarga besar. Nah sekarang waktunya ada belajar. Tujuan belajar bernegara agar siswa-siswi, adik-adik lebih mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, rasa cinta tanah air, rasa cinta negara kesatuan Republik Indonesia yang beraneka ragam suku, bangsa, agama, ras, yang mempunyai kekayaan tidak terhingga. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bangsa Indonesia. Nah Indonesia ini kaya. Ada nanti calon-calon yang meneruskan mengolah kekayaan ya, bangsa ini. Jangan sampai diolah, dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Sedih kita kan? Nyesel, tidak bisa apa-apa. Banyak kekurangan. Adik-adik yang masih panjang, ya kan? Masih panjang perjalanan menempuh cita-cita. Jangan sampai putus semangat belajar. Ya. Jangan sampai putus sekolah. Cukuplah orang mah SMP, ya kan? Orang kampung, kalau orang belum terbuka. Jangan sampai mempunyai pikiran seperti itu. Justru tunjukkan kita orang kampung mampu, kita orang kampung bisa, tidak kalah dengan orang-orang kota. Siap? Siap. Dulu bapak mungkin sekolah SMA di Cililin di rumah kan, nggak ada negeri di sini kita. Sekarang mah hampir tiap desa ada, betul kan? SMA, SMK, MA, tiap desa ada. Tinggal semangatnya kita. Pesantren juga di pondok, tinggal enaknya sekarang mah. Makan tinggal makan. Dulu mah ala suruh bola, kalau ya. Sampai ke rumah, kaset, gelis, nanti buat gula, beres nawar yang tua deh. Luar biasa perjuangan. Akhirnya makan tuh belajar dan berdoa. Bukan nasib negara wis. Wawasan kebangsaan, cara pandang bangsa Indonesia. Yang tadi itu, yang beraneka ragam, suku, bangsa, agama, ras, di bingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, ras, agama, tapi satu tujuan. Dasar negara kita itu Pancasila. Akhir-akhir ini banyak orang dari dalam maupun dari luar yang mau merubah dasar negara kita Pancasila. Setelah tugas kita semua, termasuk tugas adik-adik, ya kan, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, rasa cinta pada negara, ya, dimulai dari sendiri kita dulu sebelum ke lingkungan. Kita belajar disiplin, ya kan, apalagi calon-calon para pemimpin nih, calon-calon pengurus OSIS, betul? Kita mau mendisiplinkan orang lain, teman kita disiplinkan dulu diri kita, betul? Dari mulai bangun tidur, ya kan? Kita disiplin, harus punya jadwal. Yakin ada yang sudah mempunyai jadwal ini, punya jadwal sendiri dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau ada yang belum, silakan belajar dari sekarang. Kapan lagi? Ya, belum terlambat ada. Bapak dulu seperti itu ada. Sama guru kan diarahkan, pernah diarahkan kan dari mulai SD, ya pasti bangun jam 4 misalnya, kalau jam 3.30
tidur, ya kan? Bersih-bersih tempat tidur, ya kan? Terus sholat tahajud, sholat subuh, ya dicantumkan jam berapanya. Menjadwalkan gitu, bukan lagi belajar pengaji sholat subuh. Begitu seterusnya. Persiapan berangkat sekolah jam berapa? Ini sebelum persiapan sebelum mandi itu nyapu teras dulu atau nyapu halaman dulu, cuci piring dulu. Ada yang pernah cuci piring nggak? Bantu ibunya. Ya, Undang-Undang Dasar Pasal 30 Nomor 145, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang pertahanan negara. Banyak disebutnya. Kewajiban membela negara itu kewajiban kita semua rakyat Indonesia. Karena Indonesia memperlakukan ya kan? Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk pertahanan negara. Sistem pertahanan rakyat semesta. Unsur utama TNI Polri, ya kan? Terdepan kalau ada ancaman dari dalam maupun dari luar, TNI Polri terdepan. Kalau ada ancaman dari luar, serangan dari luar, ya kan? Yang mau merongrong keutuhan NKRI, mau memecah belah, mau menjajah seperti dulu lagi, mungkin zaman orang tua kita, zaman Belanda, zaman Jepang, ya kan? Bersyukur kita adik-adik. Tidak seperti zaman penjajahan dulu orang tua kita. Mau belajar seperti ini susah, sembunyi-sembunyi, ya kan? Kita sudah jalan merdeka, sama-sama isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baik, ya. Jangan belajar giat untuk memajukan kehidupan bangsa negara, untuk menggali potensi diri, ya kan? Untuk meneruskan, yaitu mengolah kekayaan alam Indonesia. Ya. Jangan ragu-ragu, jangan disanjungkan, jangan malu-malu kan gitu. Ya. Banyak contoh orang-orang kampung yang jadi pejabat, kita jangan kecil hati. Justru tunjukkan bahwa orang tua kita tidak punya, orang tua kita biasa-biasa saja, jangan kalah dengan orang tuanya yang kaya, ya kan? Kita harus mempunyai niat tekad yang besar, mau mengangkat harkat derajat martabat orang tua kita, membanggakan orang tua kita, membanggakan alma mater sekolah kita, pesantren kita, ya, membanggakan bangsa negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Bapak sampaikan etika, norma, ya kan? Ini menyangkut harga diri bangsa Indonesia, karena budaya ketimuran kita terkenal dari dulu. Jangan sampai hilang, jangan sampai tergerus dengan budaya-budaya barat. Banyak tulis, banyak lihat kita di medsos, di televisi dan lain sebagainya, budaya barat. Jangan sampai menghilangkan budaya ketimuran kita. Tadi norma adat istiadat yang tidak akan ada di negara luar, terutama negara barat, yang kalah sama tetangga kita Malaysia, mungkin Thailand, yang masih betul-betul mempertahankan budayaannya. Ya. Salah satunya itu budaya sopan santun, adat istiadat dijaga, kan gitu. Kita harus mengikuti norma agama, norma adat istiadat juga di lingkungan. Ya. Dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga, dari lingkungan keluarga, lingkungan tapi dekat rumah. Kita mencintai negara, mencintai bangsa negara, mencintai tanah air, bohong, ya kan? Kalau kita tidak mulai dari lingkungan kita, minimal lihat sampah di halaman, lihat sampah di jalan, lihat sampah di sekolah, jalan di lingkungan sekolah, kita tidak mengambilnya, bohong berarti, ya kan? Hal sepele saja itu tidak kita lakukan. Siapa kita? Siapa kita? Udah.
ngantuk ya, suntuknya. Mungkin cerita mantan pasti meleknya. Cerita pengalamannya. Itu. Meninggalkan satu tempat dan sampai kejelekan kita ini diceritakan oleh orang lain. Ya. Berarti dimanapun kita berada harus menjaga 3 hal. Jaga nama baik diri dalam bersikap, berucap, berpakaian dan sebagainya, sopan santun, ramah tamah, ya kan? Nama kita baik, nama orang tua baik, nama guru baik, nama teman baik. Betul? Kurang sahayata, guru sahayata, ya kan? Sekolah di mana ya? Kurang mana ya? Terusnya? Apalagi bisa bersikap, bertingkah laku, tidak sopan, bawa motor, ngebut, pakai knalpot brong, ya? Ayo begitu aja dia. Cabut, pulang mesinkan, pernah dua amat dicopot ya. Isi naga tinggal patah. Aduh, kata sekolah patah senang. Knalpot nak makan dengan batur teh. Kan akhirnya gara-gara sauran awan sandayana beras. Kita harus belajar disiplin, belajar beretika. Bagaimana kalau kita mendengarkan knalpot orang lain yang bising, enak tidak? Ya, kalau merasa enak berarti tidak normal itu, gila orangnya. Kalau kita merasa tidak enak, berarti orang lain juga sakit. Yang paling sulit itu ada apa? Ngaji diri, ngaji rasa. Ngaji diri, jangan kita sombong, ya kan? Man arafana tahu bahwa bahu. Barang siapa yang tahu akan dirinya, tahu akan Tuhan. Kita berasal dari mana, ya kan, lagi di mana, akan di mana. Itu yang harus kita ingat. Apapun yang kita lakukan saat ini, baik dan buruknya, akan terbawa mati, akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat, di akhirat, ya. Dan juga akan dibicarakan terus pada anak cucu kita nanti. Yang baik, kelakuan kita, tingkah laku kita sekarang akan menjadi kebanggaan anak cucu kita. Betul? Boleh? Akan menjadi aib. Bahwa lagi di mana emang ke sekolah nanti kawan ngomong saya. Di mana yang bawa sok ngumpul di kebun teh. Oh, laki mana yang bawa nu goreng-goreng nare rugi kak anak itu kurang sedih, anak itu kurang berat. Kurang bangga kayak ada kesekurang. Mungkin ya cariosan bagi urang, datani urang, ya mungkin rencangan orang tua urang benar kalau waktu suruh bawa bapak mana bisa harus kena saya mana urang bangga kan? Bangga ya, itu kalau dia anak itu urang jaga kasih orang sasangan bahwa kainan harus sambil ngemutan nyari lah, jangan sampai ketemu guru nanti kita udah keluar dari Al-Fatihah itu urut-ururan, urut-guru apa bahasanya? Pantas deh. Nah, urang begitu. Itu kita masuk etika, Roman. Guru itu tidak ada bekasnya, ya kan? Tidak ada bekasnya. Guru dunia akhirat. Diminta pertanggungjawaban guru kita nanti di hari kiamat oleh Allah. Makanya kita harus betul-betul. Aku guru ya, guru seumur hidup sampai meninggal guru kita ini. Ya. Apalagi ngaji ya. Di sekolah kita punya ilmu karena guru. Kita serba tahu karena guru. Kita bisa baca, bisa nuliskan lagu. Siapa kita? Terima kasih. Penulisan obat-obatan jelas bako sinte ya. Dikeluarkan sekolah naudhu urusan sareng hukuman ya naudhu izin sadayana kan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya pertemuan ini walaupun
sedikit mungkin materi yang kita sampaikan, yang Bapak sampaikan, banyak nama ngobrol ya kan, kita jangan tegang, kemudian ada tambah wawasan, pengetahuan, semangat, motivasi untuk adik-adik untuk lebih memiliki rasa memiliki sekolah ini, pesantren ini ya. Kalau kita tidak mempunyai rasa memiliki pada sekolah ini, alma mater ini, ya kita akan sembarangan di luar ya. Semoga adik-adik selalu diberikan kesuksesan Allah Subhanahu wa taala, tercapai cita-citanya, tidak semudah memberikan telapak tangan adik-adik mencapai cita-cita itu.